Setelah melihat keindahan alam Tajikistan, perjalanan dilanjutkan ke Kazakhstan. Perjalanan hari ini menempuh jarak sejauh 165 km dari kota Kujan menuju Tashkent, Uzbekistan. Perbatasan di sini cukup nyaman, dapat ditempuh dengan berjalan kaki saja. Namun, untuk menghemat tenaga, bagasi besar dibawa dengan kendaraan bak terbuka dengan 2 kali berganti kendaraan dari sisi Tajik dan sisi Uzbekistan. Perjalanan diteruskan menuju ibu kota Uzbekistan, Tashkent. Hari ini kami dapat beristirahat dengan leluasa setelah 12 hari melakukan perjalanan yang cukup menguras tenaga, sekaligus menata koper yang hendak ditinggalkan di sini karena kami akan kembali lagi ke Tashkent sebelum pulang ke Jakarta. Makan malam hari ini di restoran spesial, tentunya dengan menu yang spesial pula, untuk merayakan tour leader kami, Pak Kus, yang sedang berulang tahun. Setelah menitipkan sebagian koper di hotel, perjalanan panjang hari ini dimulai dari Tashkent, Uzbekistan menuju Shymkent dan Taraz di Kazakhstan sejauh 312 km. Dari hotel kami sampai perbatasan hanya 30 km saja atau sekitar 40 menit. Cap paspor di kedua imigrasi di sini termasuk yang tercepat. Jarak kedua posnya pun cukup dekat. Kazakhstan adalah negara terbesar ke-9 di dunia berdasarkan luas daratan dan juga merupakan negara terkurung daratan terbesar di dunia. Negara Kazakhstan berbatasan dengan Rusia di utara dan barat, Cina di timur, Kirgistan di tenggara, Uzbekistan di selatan, dan Turkmenistan di barat daya, juga dengan garis pantai sepanjang Laut Kaspia. Ibu kotanya adalah Astana, sedangkan Almaty adalah kota terbesar di Kazakhstan, yang dulu pernah menjadi ibu kota negara tersebut hingga tahun 1997. Populasinya hanya sebanyak 19 juta jiwa saja, dan merupakan salah satu negara dengan kepadatan penduduk per kilometer terendah di dunia. Etnis Kazakh merupakan mayoritas penduduk, sedangkan etnis Rusia merupakan minoritas yang cukup signifikan. Perjalanan diteruskan ke kota Shymkent,
untuk makan siang di restoran Thai yang nikmat. Shymkent adalah kota terbesar dan terpadat ketiga di Kazakhstan, dengan populasi sekitar 1 juta penduduk. Dari kota Shymkent, perjalanan diteruskan ke arah utara menuju Ahmesit Cafe yang berjarak sekitar 87 km. Gua tersebut terletak di wilayah Turkestan di distrik Baydibek. Gua dengan lebar 256 meter, panjang 254 meter, dan tinggi sekitar 25 meter ini merupakan gua terbesar di Asia Tengah. Di dalam gua terdapat hutan kecil dengan banyak pohon dan burung bersarang di sini. Sementara di luar gua tidak ada satupun pohon yang tumbuh di sana. Setelah mengunjungi gua, mobil mogok dan perlu ditarik menuju bengkel yang cukup besar untuk perbaikan, sehingga kami melewatkan beberapa objek wisata di sekitar Shymkent. Setelah perbaikan yang cukup memakan waktu, perjalanan diteruskan ke kota Taras, sehingga kami sampai di hotel sekitar pukul 9 malam. Setelah sarapan di hotel bergaya Eropa klasik ini, kami melanjutkan perjalanan dengan mobil yang berbeda. Perjalanan hari ini akan mengunjungi objek wisata di kota Taras, dilanjutkan ke kota Merki dan kota Almaty. Tekturmas adalah salah satu tempat keagamaan yang paling kuno, yang dibangun di tepi sungai Talas di bagian tenggara kota Taras di atas bukit. Tepat di sebelah kiri gerbang Tekturmas terdapat taman yang luas dengan patung dari Aryeta. Tempat ini sering digunakan sebagai tempat bermain dan berolahraga anak-anak. Dari sini, kami dapat memandang kota Taras dengan sangat leluasa. Tak seberapa jauh dari taman terdapat ikon wilayah ini, yaitu makam Sultan Mahmud Khan. Pembentukan kompleks dimulai pada abad ke-7 sampai dengan 11. Sebelum masuknya Islam, pemakanan tersebut pada tahun 1935 dihancurkan. Saat ini, sebuah mausoleum bergaya abad pertengahan telah dipugar sebagai gantinya.
di dekat makam Sultan Mahmud Khan terdapat mausoleum yang dibangun atas pemakaman pahlawan besar Kazakh, Mambet. Di kaki bukit terlihat pemandangan kota Taras yang indah dengan sungai Talas yang mengalir di dekatnya, sehingga kota kuno ini dinamai Taras. Menurut sebuah legenda, Aisyah yang cantik adalah kekasih penguasa Taras, Karahan. Dia meninggal karena gigitan ular dalam salah satu perjalanannya. Karahan memerintahkan untuk membangun mausoleum di atas kuburannya. Mausoleum ini terkenal sebagai monumen kesetiaan dan cinta. Mausoleum Aisyah Bibi memiliki arsitektur yang unik, disinyalir sebagai mahakarya arsitektur abad pertengahan. Seluruh dinding eksterior ditutupi dengan ubin terakota berukir dengan pola yang kaya. Aisyah Bibi yang seperti terlihat ini adalah hasil restorasi yang telaten dari para ahli. Taras adalah sebuah kota dan pusat administrasi wilayah Jambil di Kazakhstan. Terletak di Sungai Taras atau Sungai Talas di selatan negara Kazakhstan dekat perbatasan dengan Kirgistan. Populasi kota Taras saat ini adalah 428.000 jiwa. Dalam perjalanan menuju kota Merki, kami makan siang dengan menu lokal yang nikmat. Kota Merki terletak di selatan Provinsi Jambil, di lokasi pegunungan yang merupakan batasan dengan Kirgistan, mempunyai pemandangan alam yang indah. Banyak kuda-kuda ternak dilepas di alam bebas di sini. Di sini juga merupakan tempat berkemah dan camping yang populer. Di tengah perjalanan, kami mengisi bahan bakar sekaligus beristirahat sejenak. Tempat istirahat ini merupakan tempat terbaik selama perjalanan ke negara Asia Tengah. Dalam perjalanan menuju kota Almaty, kami bersimpangan dengan truk yang mengangkut baling-baling kincir angin yang ternyata sangat besar. Padahal pada saat terpasang terlihat kecil saja. Almaty adalah kota terbesar di Kazakhstan dengan populasi lebih dari 2 juta jiwa. Dahulu merupakan ibu kota Kazakhstan dari tahun 1929 hingga 1997. Lokasi East Palace Hotel kurang strategis.
jauh dari keramaian kota, namun cukup nyaman untuk melepas lelah. Setelah makan pagi, hari ini kami akan mengunjungi Ngarai Medio. Almaty masih merupakan pusat komersial, keuangan, dan budaya utama Kazakhstan, serta kota yang terpadat dan paling kosmopolitan. Kota ini terletak di daerah pegunungan Kazakhstan Selatan, dekat perbatasan dengan Kirgistan di kaki bukit Trans-Ili Alatau. Medio merupakan salah satu lokasi wisata paling terkenal di Kazakhstan. Medio adalah kompleks olahraga dataran tinggi dekat Almaty, yang terletak di ketinggian 1.691 meter di atas permukaan laut. Di sini terdapat arena seluncur es gunung terbesar di dunia. Di sini terdapat tempat berfoto bersama burung elang lengkap dengan pakaian tradisional lokal, dengan tarif $5 untuk satu fotonya. Untuk naik ke ski resort Simbulak, kami harus antri taksi listrik, karena hanya mobil listrik saja yang diizinkan naik ke sana. Antrian cukup panjang sehingga hampir 1 jam kami menunggu. Simbulak adalah resort ski di dekat Almaty. Ini merupakan resort ski terbesar di Asia Tengah, terletak di bagian atas lembah Medio di pegunungan Zalysky Alatau pada ketinggian 2.200 meter di atas permukaan laut. Area resort berjarak sekitar 25 km selatan kota Almaty melalui Jalan Medio. Di sini terkenal karena iklimnya yang sejuk, banyak hari cerah, dan banyak salju sepanjang musim dingin dari bulan November hingga bulan Mei. Di atas ini terdapat banyak restoran dan resort untuk memanjakan pengunjung yang melepas penat dari kesibukan kota Almaty yang ramai. Untuk naik ke puncak bukit yang bersalju, pengunjung harus naik ski lift kursi, selama sekitar 15 menit saja. Di bagian atas bukit terdapat tempat bermain ski yang luas. Chalet adalah restoran bergaya rumah kayu tradisional Swiss yang indah. Seluruh interiornya didekor dengan gaya Swiss seutuhnya. Setelah puas bermain di atas, kami kembali ke Medio dengan mobil listrik diteruskan ke Almaty untuk makan siang. Panfilov Park adalah taman yang berlokasi di tengah kota ini sejak tahun 1870. Panfilov dahulu merupakan kompleks pemakaman. Pada tahun 1921 berubah fungsi menjadi taman. Di taman ini terdapat Setkov Katedral yang merupakan gereja katedral Rusia Ortodok. Gereja ini dibangun tahun 1903 dan selesai tahun 1907. Gereja katedral dengan tinggi 50 meter ini merupakan salah satu bangunan kayu tertinggi di dunia. Dalam proses pembuatannya tidak menggunakan satu paku pun.
Taman 28 Penjaga Panfilov adalah taman kota yang terletak di timur tengah Almaty. Didedikasikan untuk 28 tentara dari unit infanteri Alma-Ata yang diduga tewas saat mempertahankan Moskow dari invasi Jerman selama Perang Dunia Kedua. Api abadi dimaksudkan untuk memperingati Perang Dunia II yang menyala di depan monumen tentara hitam raksasa dari 15 Republik Soviet. Green Bazaar terletak di pusat kota Almaty, merupakan pasar paling terkenal di Kazakhstan. Dibangun pada tahun 1970-an dan pada tahun 2016 pasar tersebut diperluas dan dijadikan pasar dalam ruang tertutup menggantikan pasar sayur di ruang terbuka. Pencinta kuliner dapat menghabiskan sepanjang sore di sini untuk mencicipi rangkaian hasil bumi Kazakhstan, termasuk mencoba keju Kurd dan susu kuda betina Koumis. Di sebelah pasar ini dapat dijumpai toko pabrik coklat terkenal di Kazakhstan yang sudah berdiri sejak tahun 1042, pabrik coklat Rahat. Selanjutnya, dengan kereta gantung kami menuju Bukit Koktobe, bukit setinggi 1100 meter di atas permukaan laut. Dari kereta gantung, terlihat pemandangan kota Almaty yang modern. Koktobe adalah salah satu landmark utama di kota ini dan sangat populer di kalangan pengunjung dan turis. Di atas bukit terdapat taman dengan banyak area permainan anak dan remaja. Berbagai ragam souvenir juga dijual di sini. Dari sini pula kami dapat melihat kota Almaty dari ketinggian, sekaligus merupakan tempat terbaik untuk melihat matahari terbenam. Makan malam kami di Lova Kitchen, tempat yang cocok untuk para remaja merayakan Hari Valentine. Dampak dari perang Rusia-Ukraina, seluruh jaringan McDonald telah ditutup di sini. Saat ini, di bekas restoran cepat saji tersebut telah berdiri restoran lokal dengan menu yang serupa, Food Solution KZ.
Perjalanan hari ini akan menempuh jarak sejauh 235 km menuju kota Bishkek, Kirgistan. Sebelum meninggalkan kota Almaty, kami mampir sejenak untuk melihat Independence Monument yang ada di kota Almaty ini. Monumen kemerdekaan juga dikenal dengan Monumen Prajurit Emas, berdiri di Republic Square, bekas ibu kota Kazakhstan, Almaty. Monumen tersebut untuk merayakan kemerdekaan Kazakhstan dan peran kota Almaty sebagai ibu kota Kazakhstan hingga tahun 1997, ketika ibu kota dipindahkan ke Astana. Sebelum meninggalkan Kazakhstan, kami makan siang di restoran lokal Turan Cafe Korday. Demikianlah rangkaian perjalanan kami di Kazakhstan. Saksikan perjalanan kami berikutnya di Kirgistan.